What's up internet? Here we go again. Setelah kemarin kita ngebahas Return to the Blue Lagoon tahun 91 dan viewersnya sedep banget. Nah, kalau kalian belum nonton, gue sertain linknya di kolom deskripsi ya. Kali ini kita bakal ngebahas series dari film Blue Lagoon lagi yang ketiga yang dirilis tahun 2012. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai ketika Emmeline sedang berada di ruangan kelas. Seorang guru di sana berencana untuk mengadakan tur ke sebuah pulau dengan seluruh muridnya. Lalu scene berpindah berada di kantin. Diketahui Emmeline atau Emma adalah cewek hits di sekolahnya dan dia pun memiliki geng yang isinya cewek-cewek hits semua. Ketika sedang makan, Emma kepergok oleh temannya sedang memperhatikan seorang cowok introvert bernama Dean McMullen. Dean adalah anak yang oke sih gayanya, tapi doi benar-benar penyendiri banget cuy. Jadi gak heran semua teman-temannya Emma sering banget ngeledekin dia. Nah, ketika di rumah, Dean mengatakan kepada ayahnya bahwa dia benar-benar mager banget buat ikut perjalanan ini. Tapi ayahnya bilang kalau ini adalah kesempatan buat dia agar bisa bersosialisasi dengan orang lain. Esok harinya mereka pun berangkat menggunakan mobil, lalu menginap di sebuah penginapan. Di sana Emma dan teman-temannya berenang bersama, sedangkan Dean menyendiri di balkon kamar hotelnya. Singkat cerita, hari kedua pun tiba. Hari ini kegiatan mereka adalah membantu membangun sekolahan yang sudah rusak. Dan di sini juga diketahui ada seorang siswa yang sepertinya menyukai Emma, dan dia bernama Stephen Sullivan. Pada malam harinya, seorang teman Emma mengajaknya untuk pergi ke karnaval kapal. Dan Stephen lah yang mengajak geng Emma untuk bergabung pada pesta ini. Emma sempat menolak pada awalnya, namun setelah dipaksa dia pun akhirnya luluh. Mereka akhirnya pergi ke kapal itu. Nah, di scene ini teman-teman Emma juga terlihat sangat ingin Emma memiliki hubungan dengan Stephen. Lalu ketika sedang berjalan-jalan di kapal, Emma melihat Stephen sedang bertukar ludah atau cipokan dengan cewek lain. Dia pun jadi sangat ilfil dengan Stephen. Dan tak jauh dari sana ternyata juga terdapat Dean yang lagi santuy nontonin Stephen yang lagi cipokan. Dan tak lama kemudian polisi datang, mereka pun akhirnya tancap gas, lalu tiba-tiba Emma terjatuh dari kapal itu. Dean yang melihatnya langsung menuju Emma dan menyelamatkannya. Beruntungnya di belakang kapal terdapat perahu karet dan mereka pun naik di atasnya. Lalu Dean yang gak mau tertangkap polisi akhirnya memutuskan untuk memotong tali yang mengikat di kapal dan di perahu karetnya. Tapi tak lama kemudian hujan disertai petir dan ombak menghampiri mereka. Lalu scene pun berpindah ke pagi hari. Esok harinya semua geng Emma mencari keberadaan Emma dan tak seorang pun ada yang melihatnya. Kini Emma dan Dean berada di tengah laut dan mereka nggak tahu lagi ada di mana. Dean masih nyantai-nyantai aja dan mengira pasti bakalan ada seseorang yang nolong mereka dan ngelihat mereka. Lalu Emma melihat sebuah pulau dan mereka pun menuju ke pulau itu. Sementara di penginapan, teman-teman dan gurunya terus mencarinya dan meminta bantuan kepada polisi setempat. Sebelum pergi melihat-lihat pulau, Dean terlebih dahulu menyempatkan diri untuk mengambil flare gun terlebih dahulu. Setelah melihat seisi pulau, mereka pun menemukan air terjun di sana dan air terjun itu sangat memukau Dean. Lalu Emma meminta untuk kembali ke perahu, lalu kembali ke pantai. Di sana perahu mereka ternyata hilang terbawa ombak. Kini senja pun tiba dan mereka masih terjebak di pulau itu. Lalu mereka pun berbincang sembari memakan biskuit yang dibawa oleh Emma. Malam harinya mereka pun terus mengobrol di depan api unggun yang dibuat oleh Dean. Dan lalu mereka pun beristirahat. Kini pagi pun tiba dan Emma mencoba memberikan tanda SOS di pesisir pantai, berharap agar seorang mengetahuinya. Lalu di sisi lain orang tua Dean dan Emma dan guru-gurunya terus berusaha mencari bantuan. Kini Dean dan Emma sudah semakin akrab dan mereka pun berbagi makan satu sama lain. Hari ini sudah 12 hari mereka terdampar di pulau itu. Namun mereka belum juga menemukan bantuan.
Dan kabar kehilangan mereka pun juga masuk ke hot news di berita TV. Dan hari ini, petugas memutuskan untuk memberhentikan pencarian karena semua orang mengira mungkin mereka sudah mati. Lalu orang tua Dean dan Emma pun pergi menggunakan helikopter untuk mencari anak mereka. Di sisi lain, ketika sedang mencari sesuatu, Dean tak sengaja menemukan sebuah tengkorak. Emma pun kaget dan ketakutan. Lalu Dean memastikan kepada Emma yang ketakutan bahwa dia akan aman bersamanya dan berjanji akan melindunginya. Lalu mereka pun berciuman. Entahlah apa rasanya karena belum sikat gigi udah 12 hari kan. Lalu ya lanjut mantap-mantap pastinya. Dan setelah melakukan itu, Emma pun berkata kepada Dean bahwa dia merasa seperti terlahir kembali dong. Anjir. Terlahir kembali setelah diewe. Apa rasanya nih? Lanjut, suatu hari Emma terjatuh dan mengakibatkan luka di kaki dan tangannya. Dean pun dengan sigap mengobatinya, dan di saat itu Emma seperti merasa sangat dicintai. Dan lalu mereka pun mandi bersama. Emma juga udah nggak canggung lagi cuy buat bugil karena ya udahlah ya, karena kejadian semalam mungkin mereka udah merasa mereka udah. Hari demi hari, minggu demi minggu pun berlalu, dan kini mereka menganggap bahwa mereka adalah pasangan kasih yang sedang berbulan madu dan sangat bahagia di sana. Anjir, ini mah gue juga pengen terdampar rasa honeymoon. Di sisi lain, orang tua mereka juga tak berhenti-henti mencari anaknya dan juga mencoba berbagai cara. Sedangkan anaknya ya mereka lagi happy-happy anjir, padahal sambil ngewe tanpa mengenal jam dan waktu. Karena benar-benar tiap hari loh mereka begituan kalau kalian nonton filmnya secara full ya. Suatu hari ketika sedang mencari bahan makanan, tiba-tiba Dean mendengar suara pesawat di atasnya, lalu berusaha untuk mengambil flare gun yang ada di gubuk mereka. Namun sayangnya Dean terlambat untuk memberikan sinyal itu kepada pesawat itu. Ditambah mereka juga kehilangan flare gunnya, dan mereka pun akhirnya saling menyalahkan satu sama lain. Terhitung hari ini mereka sudah hampir sebulan berada di pulau itu, dan Dean merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Dia pun terus mencarinya hingga akhirnya ternyata yang selama ini dia cari adalah seekor macan dong anjir. Namun akhirnya Dean berhasil membunuhnya dengan pisaunya, dan mereka pun membersihkan darah macan itu yang ada di tubuh Dean. Kini teman-teman dan keluarga mereka seperti sudah move on dan mulai menjalankan kehidupan seperti biasanya. Begitupun dengan Dean dan Emma. Bulan demi bulan pun berlalu. Mereka semua mulai berdamai dengan keadaan. Dan Emma kini mulai mual muntah seperti layaknya ibu hamil. Dan lalu ketika sedang mencari ikan, mereka mendengar suara helikopter. Dan flare gun pun ditembakkan ke arah helikopter itu. Dan lalu mereka pun diselamatkan. Dan kedatangan mereka sangat amat dinanti oleh keluarga, teman, serta wartawan. Lalu pada malam harinya, Dean mengunjungi Emma dan berkata bahwa mereka seperti orang asing dan merasa aneh ketika kembali ke kota. Lalu saat Dean akan mencium Emma menolaknya karena katanya orang tuanya akan memeriksanya setiap 10 menit dan keluarga Emma akan melaksanakan hajatan untuk menyambut kepulangan mereka. Emma pun tak lupa mengundang Dean untuk datang. Esok harinya, pesta itu pun tiba, dan Dean sepertinya merasakan kecemburuan kepada Emma karena Emma seperti kembali dengan kehidupannya yang suka bergaul. Sedangkan Dean lebih suka menyendiri. Kini mereka seperti dijauhkan dengan keadaan.
hingga saat Emma menghubungi Dean pun enggan untuk mengangkatnya. Beberapa hari setelahnya, sekolah mereka mengadakan prom night sebelum kelulusan itu tiba, dan Emma terlihat sangat anggun menggunakan gaun putihnya. Pada awalnya teman-temannya menyarankan untuk dia datang bersama dengan Stephen Sullivan, namun pada akhirnya dia datang seorang diri. Lalu saat dia melihat ke jendela, ternyata Dean menunggunya di tengah hujan dan menjauh dari keramaian. Emma pun menghampiri Dean dan mereka pun lalu berciuman. Dan film pun berakhir. Oke, inilah alur cerita dari film Blue Lagoon The Awakening.